Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan kembali lanjutkan seri dalam Redefining What Worship Is. Meredefinisi kembali apa itu penyembahan yang sebenarnya. Apa itu ibadah yang sejati menurut Tuhan. Dalam Yohanes pasal yang keempat, ini satu-satunya pasal di dalam Injil di mana Tuhan Yesus secara khusus dia berbicara dan mengajar tentang menyembah. Nah, yang memunculkan topik menyembah ini adalah wanita Samaria. Seorang wanita yang sudah kawin cerai 4 kali, 5 kali, hidup dalam perzinahan, dan dia menjadi wanita yang ditolak di tengah-tengah masyarakat. Menarik sekali. Kepada wanita seperti inilah Tuhan Yesus dia mengajar tentang apa itu penyembahan yang sebenarnya. Wanita itu berkata bahwa nenek moyang kami menyembah di gunung ini, tapi kamu orang Yahudi berkata menyembah itu harus di Yerusalem. Tapi kemudian Yesus dia merevisi, dia mengubah. Dan dia berkata, kamu tidak akan lagi menyembah di gunung ini ataupun di Yerusalem. Tapi penyembah yang benar itu akan datang. Dan waktunya sudah tiba sekarang. Yaitu penyembah yang benar ini akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kata menyembah dalam ayat ini dalam Yohanes pasal yang keempat, dalam bahasa Yunani dipakai kata proskuneo. Kata proskuneo itu mempunyai pengertian, ya ilustrasinya memang itu adalah seperti seekor anjing yang menjilati kaki tuannya. Jadi kalau anjing menjilati kaki tuannya, itu artinya lah anjing itu punya hubungan dengan majikannya. Dia sangat sayang dan cinta kepada majikannya. Arti kata lain dari proskuneo adalah untuk datang kemudian mendekat. Come near, come close, and then kiss. Mencium. Itulah kata proskuneo artinya. Datang, mendekat, kemudian mencium. Ya, mencium. Nah, kata mencium jelas ini memberitahu yang pertama tentang adanya sebuah hubungan. Ya, adanya sebuah hubungan. Antara yang mencium dengan yang dicium. Artinya begini, bahwa tidak mungkin saudara mencium seseorang yang saudara tidak kenal. Saudara tidak punya hubungan. Sama seperti itulah penyembahan ibadah kita kepada Tuhan. Mungkinkah kita beribadah kepada Tuhan yang kita tidak kenal? Mungkinkah kita menyembah sosok Tuhan yang kita sebut Tuhan Allah, tapi kita tidak punya hubungan? Mungkinkah kita mencium seseorang yang kita tidak cinta, kita tidak kenal, kita tidak punya hubungan? Nah, secara jasmani jelas itu tidak mungkin. Tidak mungkin kita mencium seseorang yang kita tidak kenal, kita tidak punya hubungan, dan kita tidak cinta. Kalaupun itu ada, itu namanya adalah pelacuran. Bisa saudara mencium seseorang yang saudara tidak kenal. Pergi ke tempat pelacuran, pilih wanita yang saudara inginkan, dan kemudian cium, lampiaskan hawa nafsumu, libidomu kamu lampiaskan, kamu bayar, dan kemudian selesai, pulang. Tidak perlu ada hubungan, tidak perlu ada cinta, yang ada cuman nafsu. Nah, berapa banyak ini yang terjadi juga dalam ibadah-ibadah kita. Orang datang ke gereja untuk melampiaskan egonya, melampiaskan seluruh persoalan-persoalan emosinya dia. Dan kemudian setelah itu, ya bayar kolekte, kemudian pulang. Tapi ada begitu banyak orang yang tidak punya hubungan sebenarnya dengan Tuhan yang mereka sembah ini. Artinya begini, keintiman, proskuneo, keintiman, hubungan keintiman tadi yang mendekat mencium tanpa hubungan itu namanya pelacuran. Sama dengan ibadah kita. Intimacy without relationship is a spiritual prostitution. Keintiman
tanpa hubungan itu namanya pelacuran rohani. Kita datang ke gereja, kita datang ke ibadah, melampiaskan seluruh masalah kita, melemparkan semua beban kita, dosa kita lampiaskan, kita taruh, kita serahkan. Dan kemudian setelah itu kita merasa lega, kemudian pulang, dan that's it. Nanti ketemu lagi minggu depan, hal yang sama terulang lagi. Tidak punya hubungan dekat, tidak ada hubungan cinta, tidak peduli apa yang ada di hati Tuhan, perasaan Tuhan seperti apa. Kita datang hanya peduli pada diri kita sendiri. Peduli pada nafsu, masalah kita, bagaimana masalah kita bisa hilang, bisa mendapatkan kelegaan dan lepas dari segala beban ini. Ini yang disebut pelacuran rohani. Yesus dia berkata bahwa penyembah yang benar itu bukan masalah tempat. Bukan di kota ini, di kota itu. Bukan di gedung ini atau di gedung itu. Bukan di merek gereja ini atau gereja itu. Atau di tempat ibadah agama ini atau agama itu. Penyembah yang benar, ibadah yang benar. Bukan soal tempat, bukan soal merek, bukan soal cara, bukan soal gedungnya. Tetapi penyembah yang benar itu intinya ada pada engkau harus memiliki hubungan. Engkau harus memiliki kedekatan. Engkau harus memiliki cinta secara pribadi dengan pribadi yang engkau sembah. Dengan pribadi yang engkau memberikan pujian penyembahanmu kepadanya. Kalau tidak punya hubungan, maka sebenarnya saudara sedang terlibat sekedar sebuah ibadah ritual yang analoginya lebih pas disebut pelacuran rohani. Tidak mungkin kan saudara mencium seseorang yang saudara tidak kenal, tidak cinta, dan tidak punya hubungan. Tapi itulah yang banyak terjadi dalam gereja hari ini. Datang bukan karena cinta, bukan datang karena dekat, datang bukan karena punya hubungan yang pribadi dengan Tuhannya, tapi datang hanya sebagai sebuah kewajiban untuk melampiaskan seluruh persoalan-persoalan, problem, beban dalam kehidupan. Setelah itu, goodbye. Tidak peduli apa yang ada di hati Tuhan, apa yang ada di pikiran Tuhan, apa yang ada dalam perasaannya Tuhan. Hari ini, kita meredefinisi apa itu penyembahan. Penyembahan itu adalah hubungan, pengenalan,